Pemirsa, untuk mengantisipasi dampak banjir yang biasa melanda DKI Jakarta, sejumlah early warning system atau sistem peringatan dini banjir telah terpasang. Salah satunya di Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur. Bagaimana kondisi sistem peringatan dini banjir di Bidara Cina? Telah ada rekan kami Priscila Puspa langsung dari lokasi. Silakan Priscil dengan laporannya. Untuk musim hujan ini bisa berlangsung hingga bulan Maret 2020 dan lantas seperti apa persiapan dan juga penanganan yang kita ketahui bahwa banjir melanda ibu kota pada awal tahun 2020. Saat ini saya sudah berada di Kelurahan Bidara Cina yang memiliki sedikitnya ada 3 alat untuk bagaimana memberikan peringatan dini kepada warga. Dan untuk mengetahuinya saat ini saya sudah bersama dengan Sekretaris Kelurahan Ibu Sri Mulyati. Ibu, halo, selamat malam Ibu. Selamat malam. Ibu boleh diceritakan kemarin kita kan tahu bahwa tanggal 1 itu Bidara Cina juga menjadi terdampak banjir. Nah ini seperti apa peringatan dini kepada masyarakat, boleh diceritakan? Ya, jadi begitu Katulampa naik, kemudian ada peringatan ketinggian air untuk wilayah Jakarta, khususnya untuk wilayah Bidara Cina. Kami beserta 3 pilar itu membuka muter dengan mobil Satpol PP yang ada, pemberitahuan kepada warga-warga yang terkena dampak banjir agar mengungsi ke kelurahan. Ya, jadi kami menampung di sini warga-warga yang terdampak, khususnya wilayah RW 07 yang terdekat. Dan di sini pun juga ada 7 titik lokasi pengungsian. Berarti ini sudah penanganan banjir sudah semakin baik di Bidara Cina begitu ya Bu? Ya, alhamdulillah tahun ini saya sih juga semoga tidak terjadi lagi, dan kemarin juga alhamdulillah tidak ada korban. Jadi kita bahkan pembersih pasca banjir pun kita sama-sama dengan anggota pasukan Orange kita bersihkan. Jadi begitu sudah bersih, sudah nyaman, mereka kembali. Dan Ibu, ini kan peringatan dari BMKG juga untuk cuaca musim hujan ini, cuaca ekstrim sampai dengan bulan Maret. Nah ini dari warga sendiri, Ibu sebagai Sekretaris Kelurahan, apakah sudah memberikan himbauan-himbauan dan mereka apakah sudah siap begitu menghadapi? Ya, jadi seperti kami kemarin yang kami lakukan waktu pengungsi masih di kelurahan, kita peringatkan juga bahwa ini masih diprediksi sampai tanggal 15 kan kemarin itu. Dan kemudian Bapak dan Ibu juga harus siap-siap karena memang supaya jangan terjadi lagi, karena seperti kayak surat-surat itu kan banyak yang kena banjir. Jadi segera urus, kemudian tolong ditaruh, maksudnya meletakkannya itu jangan ini dulu, di bawah dulu, karena kita masih bulan Maret. Semoga sih tidak terjadi, khawatir terjadi, jadi supaya siap sedini mungkin. Oke, baik, terima kasih Ibu untuk informasi dan selamat bertugas kembali. Nah pemirsa, di Bidara Cina ini memiliki sedikitnya 3 alat untuk memberikan peringatan dini. Dan untuk mengetahui lebih lengkapnya saat ini saya sudah bersama dengan staf kelurahan yang mengetahui bagaimana alat ini bekerja sejak tahun 2018 begitu ya. Halo, selamat malam Mas Hardianto. Iya, selamat malam Mbak Priscil. Boleh dijelaskan Mas, ini alat ini bagaimana prosedurnya untuk bisa sampai ke peringatan kepada warga di Bidara Cina? Iya, terima kasih. Di lingkungan Kelurahan Bidara Cina sendiri terdapat 2 early warning system. Yang pertama adalah DWS, yaitu Disaster Warning System. Yang kedua adalah AWS. Nah, untuk Disaster Warning System sendiri kita terdapat di RW 11, RW 7, dan RW 14. Nah, itu adalah untuk pemberitahuan dini kepada masyarakat yang berada di bantaran Kali Ciliwung untuk bisa diinformasikan kepada warganya, mempersiapkan diri ketika Katulampa sudah siaga 3, siaga 2, dan siaga 1. Itu disaster warning system sangat berpengaruh di lapangan. Nah, jadi ada kesempatan buat warga untuk bisa mengevakuasi baik itu harta bendanya ataupun jiwanya sendiri, karena masih ada rentang waktu dari Katulampa ke Jakarta selama 9 jam. Nah, kalau untuk water warning system sendiri, di sini terdapat 1 buah alat. Di belakang kita ini. Yang di belakang kita ini. Okay. Ini adalah alat untuk mengatur untuk membaca curah hujan, yang intensitas curah hujan yang ada di wilayah Kelurahan Bidara Cina. Nah, ini pengoperasian alatnya ini ada di Pusdatin BPBD Pemprov DKI Jakarta. Jadi hasil dari analisa curah hujan yang ada di wilayah Kelurahan Bidara Cina itu nanti akan olah proses datanya oleh BPBD yang nanti akan diteruskan kepada kami teman-teman di lapangan untuk bisa mempersiapkan diri akan terjadinya bencana banjir. Dan yang kita ketahui untuk tanggal 1 kemarin, apakah memang
3 alat DWS dan 1 alat AWS ini berfungsi maksimal atau seperti apa Mas untuk kemarin yang kejadian banjir di awal tahun 2020? Ya, baik, kalau untuk DWS-nya sendiri sangat berpengaruh juga ya buat warga kami yang ada di bantaran Kali Ciliwung. Jadi dalam radius 500 meter itu mereka bisa mendapatkan informasi pertama peringatan dini untuk bisa mengevakuasi baik itu barangnya ataupun dirinya masing-masing. Jadi bisa menuju ke tempat lokasi-lokasi pengungsian. Nah, jadi sangat membantu sekali peran DWS itu sendiri. Karena bentuknya DWS itu adalah bisa jadi suara, outputnya jadi suara. Jadi kepada warga masyarakat yang berada di bantaran Kali Ciliwung untuk bisa segera mengevakuasikan dirinya ke tempat-tempat pengungsian. Gitu. Kalau untuk AWS sendiri? AWS sendiri merupakan tadi untuk alat pengukur intensitas cuaca yang nantinya itu akan menjadikan masukan kepada pihak ini level BPBD Pemprov DKI Jakarta untuk bisa menentukan kebijakan apa yang akan ditentukan di wilayah masing-masing. Oh, berarti kalau untuk DWS ini langsung ke warga, outputnya langsung bentuk suara, tapi kalau untuk AWS ini ke seperti ke kelurahan begitu ya? Jadi bisa saya bilang tadi kalau untuk DWS itu terdiri dari satu tiang, terus ada beberapa megafon ataupun toa ya, semacam toa gitu. Jadi ada 4 toa yang akan diarahkan ke warga-warga yang terdampak banjir di wilayah bantaran Kali Ciliwung. Dan ini untuk sementara ini untuk warga sendiri jalur evakuasi dan juga posko banjir sudah tahu atau sudah memahami benar atau seperti apa? Kalau untuk jalur evakuasi dan tempat-tempat pengungsian, warga sudah kita arahkan karena setiap tahun kita sudah mengadakan simulasi-simulasi bagaimana untuk bisa terjadi dampak banjir di Kelurahan Bidara Cina. Oke, baik, terima kasih Mas untuk informasi dan waktunya. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, memang kita ketahui untuk Bidara Cina sudah memiliki alat dan ini memang alatnya cukup penting dan bisa diharapkan di setiap wilayah di DKI Jakarta memiliki alat DWS ataupun AWS yang langsung memberikan informasi kepada warga ataupun kepada kelurahan setempat supaya meminimalisir dampak dari bencana banjir. Dengan demikian dapat kami sampaikan langsung dari Bidara Cina. Kembali ke studio Tiara. Ya, terima kasih rekan Priscila Puspa yang melaporkan langsung dari kawasan Bidara Cina, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali.